mau klarifikasi. Jujur, aku kecewa. Tante Besti kecewa banget. Buat para netizen di sini yang menghujat Tante Besti, yang juga ngata-ngatain, yang juga sirik, yang juga komen-komen yang negatif, yang bikin kesel, bikin emosi. Kenapa? Karena Tante Besti punya impian besar, ingin membantu janda, duda, jomblo, kaum TKW, TKI, dan juga kaum MBR, tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang jamu, tukang cuci, bahkan tukang pijat, bahkan tunanetra, bahkan pengamen di jalan, tukang sapu, semuanya Tante Besti bantuin buat punya rumah. Kenapa? Karena Tante Besti ingin mereka merasakan apa yang Tante Besti rasakan dulu. Bahwa Tante Besti dulu ya korban riba, nggak punya rumah, ditarik bank 10 tahun ngontrak, dihina saudara, nggak punya juga rumah. Terus sekarang Tante Besti ingin berbagi, bisa membantu mereka, bisa punya rumah. Yang tidak mungkin punya rumah, bisa punya rumah. Terus kenapa netizen semuanya pada bilang Tante Besti penipuan dan segala macam? Kenapa Anda menjelek-jelekan? Kenapa Anda bilang segala macam? Saya tidak melakukan korupsi, tidak mencuci uang juga, tidak melakukan hal-hal yang negatif, bahkan tidak ada bantuan dari investor, bantuan pemerintah juga enggak, makan duit tapera juga enggak. Terus kenapa saya tidak boleh membangun rumah untuk mereka yang merasakan bagaimana punya rumah itu enak, bagaimana punya rumah itu mudah, cukup KTP dan napas, saja. Dan juga nolak DP, angsuran 800 sampai 1 jutaan di seluruh Indonesia. Bahkan bisa membantu mereka yang tidak pernah bermimpi buat punya rumah. Ini impian besar. Bahkan Willy Salim, Mr. Beast pun kalah. Kenapa Anda tidak mendukung? Kecewa banget sama netizen. Bahkan semuanya menghujat Tante Besti. Kenapa? Karena Anda tidak bisa, Anda belum bisa dibilang kaya kalau Anda tidak bisa membangun rumah di seluruh Indonesia. Anda cuma bagi-bagi uang ke follower, tapi Anda tidak bisa memberikan solusi. Cuma bisa bagi-bagi bansos, cuma bisa bagi makanan, tapi belum bisa bersodakoh juga membantu mereka untuk punya rumah. Yang mereka nabung bertahun-tahun, mereka nggak pernah bisa punya DP, apalagi kena BABI checking dan segala macam, kena pinjol dan segala macam, kena judol dan segala macam, boro-boro buat bisa beli rumah, apalagi banyak potongan asuransi sekarang, itu juga bikin mereka tambah nggak bisa beli rumah. Nabung, boro-boro bisa nabung, coba nabung buat sekolah anak, buat juga bayar kontrakan, juga buat bayar makan, juga buat bayar kalau mereka sakit, healing, pergi-pergi ke luar negeri kemanapun. Mereka nggak bisa beli rumah sampai hari ini. Tolonglah, jangan hujat Tante Besti, wahai para netizen. Bantu, kalau perlu ada artis-artis baik atau Willy Salim atau siapa yang bilangnya paling kaya, paling banyak followernya, kok nggak bisa bantu Tante Besti buat bikin rumah buat janda, duda, jomblo. Syukur-syukur bikin rumah jodoh, bisa ngejodohin mereka juga itu ibadah. Jadi tolong, jangan hujat Tante Besti. Stop buat Anda yang komen-komen negatif. Dan juga buat Anda yang tidak suka sama Tante Besti, tolong doakan. Buat Anda yang gagal bayar ataupun Anda yang menjelek-jelekan Kompolnas, tolong bantu supaya Tante Besti bisa membangun se-Indonesia. Kenapa? Kalau Tante Besti punya impian di 544 kabupaten. Kenapa? Karena Tante Besti nggak punya uang, tapi Tante Besti yakin bahwa jauhi riba, perbanyak sodako, insya Allah bisa bantu masyarakat kecil yang belum punya rumah dan tidak mungkin punya rumah. Merdeka dari riba. Buat janda, duda, jomblo, kaum MBR, ya tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima, siapapun yang lihat video ini ya, TKW, TKI yang di luar negeri, tolong jangan beli rumah di Kompolnas. Kenapa? Penasaran? Tante Besti kasih tahu. Tolong jangan stop, jangan di scroll, tolong bertahan di sini. Oke, Tante Besti mau kasih tahu alasannya. Yang pertama, kalau Anda beli rumah di Kompolnas ya, saya jamin Anda nggak akan ribet. Kenapa? Karena cukup KTP dan napas. Pasti Anda nggak sanggup kan? Jujur, Anda nggak punya dong keberanian itu. Karena orang taunya beli rumah ya harus BI checking, harus banyak data, harus ribet dan macam-macam. Betul nggak? Terus yang kedua, ya di Kompolnas tuh nolak DP. Pasti kamu juga nggak mau. Kamu kan taunya kalau beli rumah harus pakai DP. Betul nggak? Jadi kamu gak bakalan beli, gak bakalan berani deh. Pasti kamu nolak, betul gak? Terus yang ketiga, kalau kamu beli rumah di Kompolnas nih ya, kalau kamu beli rumah di Kompolnas, tunggunya lama. Kalau di tempat lain, katanya ya, aneh gak tahu juga kebetulannya, 1 juta udah dikasih rumah, ya kan?
Tapi syaratnya BI checking, ribet, surat nikah dan segala macam. Pokoknya kalau misalnya kamu nggak kena dengan prosesnya, bisa jadi DP-nya bisa berjut-jutan juga ya. Jadi 1 juta itu mungkin jimik juga ya Bapak Ibu. Terus ya yang keempat ya teman-teman di sini, kalau kamu beli rumah di Koperumnas nih ya, itu lokasinya bisa se-Indonesia, bisa milih. Jadi kalau bosan di lokasi A atau misalnya nggak cocok bisa pindah ke lokasi B. Di tempat lain nggak bisa, ya kan? Satu lokasi aja udah, ente nggak bisa kemana-mana. Ya, terus yang keempat juga ya, di sini kalau ente telat ya itu nggak ada denda. Ente kan maunya ada denda, betul nggak? Nggak apa-apa nempatin rumah. Kalau telat ya udah stres lah mikirin dendanya, bunganya. Udah gitu angsurannya kadang nggak flat ya, bisa jadi tahun depan nggak tahu deg-degan gitu ya. Ente kan lebih senengnya kayak gitu. Jadi saran Tante Besti, buat yang tidak masuk syarat di atas, jangan beli ya, jangan beli. Ente bakalan nyesel, ya kan? Karena saking gampangnya KTP sama napas, banyak orang yang takut beli rumah di Koperumnas. Jadi selamat menikmati di kontrakan bertahun-tahun, nabung nggak pernah bisa ya. Udah gitu juga tahun depan harganya pasti naik. Saran saya jangan beli. Tolong kalau ada iklan Koperumnas scroll, jangan beli. Oke, terima kasih.